Udara di aula sekolah terasa pekat, dipenuhi bisik-bisik saat pengumuman seleksi Olimpiade Sains. Maya, dengan seragamnya yang sedikit usang dan tas punggung kusam, berdiri di barisan belakang. Pandangannya lurus, jantungnya berdebar kencang, berharap namanya dipanggil. Ia sudah belajar siang malam untuk momen ini, tekadnya membara. Bu Retno, ketua tim Olimpiade dengan tatapan tajamnya, memindai daftar nama. Senyum tipisnya meluntur saat sampai di nama Maya. Maya Sari, prestasimu memang mengejutkan, suaranya dingin. Tapi kami perlu memastikan semua kemajuanmu itu murni, bukan karena metode yang tidak etis. Seluruh aula hening seketika. Kepala Maya mendongak perlahan. Matanya bertemu pandang dengan Bu Retno yang tampak meremehkan. Tuduhan itu melayang tanpa disebutkan langsung, tapi semua orang mengerti. Bisik-bisik kembali riuh, kali ini diiringi tatapan curiga dan jijik, menusuk kulit Maya bagai ribuan jarum. Rasa malu menyebar di wajahnya. Ia merasa darahnya berdesir panas, amarah mendidih namun tertahan. Tangan Maya mengepal erat di sisi tubuhnya, kukunya menancap di telapak tangan. Rasa hancur dan dipermalukan di depan ratusan pasang mata itu sungguh tak tertahankan. Seolah semua usahanya selama ini hanya dianggap sebatas trik murahan. Beberapa teman sekelasnya yang dulu sering meminta bantuannya, kini menunduk, menghindari tatapannya. Mereka tak ingin terlibat dengan anak bermasalah seperti dirinya. Maya merasakan isolasi yang dingin, seakan ada dinding tak kasat mata yang tiba-tiba memisahkan dirinya dari semua orang di aula itu. Bu Retno melanjutkan, menyiratkan bahwa mereka akan memanggil Maya untuk wawancara khusus dan verifikasi mendalam yang terasa seperti interogasi. Suasana di aula semakin tegang. Maya hanya bisa menelan ludah pahit, air matanya tertahan di pelupuk mata, menolak untuk jatuh di hadapan mereka. Langkahnya terasa berat saat Maya berjalan keluar dari aula. Setiap pasang mata terasa menghakiminya. Udara sore di luar tidak mendinginkan dadanya yang terasa terbakar. Bayangan wajah Bu Retno yang dingin dan tatapan sinis teman-temannya terus berputar-putar di benaknya, menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Di rumah kontrakan sederhana, Maya duduk di sudut kamarnya yang sempit. Lampu belajar redup menyinari buku-buku usang yang ia pinjam dari perpustakaan umum. Rasa tertindas begitu kuat, menggerogoti setiap sendi. Ibunya hanya bisa memandang dengan sendu, tak tahu harus berbuat apa melihat anaknya hancur. Namun, di tengah kehancuran itu, secercah api mulai menyala. Amarah yang membara perlahan berubah menjadi tekad membaja. Ia tak akan membiarkan dirinya dihina seperti ini lagi. Tidak akan. Ada sesuatu yang harus ia buktikan, bukan hanya pada mereka, tapi pada dirinya sendiri, bahwa ia layak. Malam itu, Maya tidak tidur. Ia membuka buku-bukunya lagi, kali ini bukan dengan beban, melainkan dengan semangat baru yang diam-diam muncul dari puing-puing rasa malunya. Ia akan membalas, bukan dengan kata-kata, tapi dengan sebuah pencapaian yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Pagi berikutnya, Maya bangun lebih awal dari biasanya. Ia mulai rutin belajar sebelum fajar menyingsing, memanfaatkan setiap detik. Lampu belajarnya menjadi satu-satunya saksi bisu atas kegigihannya yang baru. Tidak ada yang tahu, termasuk keluarganya, seberapa dalam ia menenggelamkan diri dalam materi pelajaran. Ia mulai sering mengunjungi perpustakaan kota setelah sekolah. Di sana, ia menemukan beberapa buku sains langka yang tak tersedia di perpustakaan sekolah. Pak Budi, pustakawan tua yang tenang, sering melihat Maya terpaku di deretan buku sains. Wajahnya serius, namun matanya menyala penuh keingintahuan. Pak Budi sesekali mendekati Maya, tak banyak bicara, hanya menawarkan buku-buku rekomendasi atau artikel ilmiah yang relevan.
Ada senyum tipis di wajahnya yang keriput, seolah ia melihat sesuatu yang istimewa dalam diri gadis pendiam itu. Dukungan kecil itu menjadi oase bagi Maya di tengah kesendiriannya. Di sekolah, Maya tetap diam dan menunduk, menghindari keramaian. Namun Santi, teman sebangkunya yang awalnya ikut berbisik, mulai melihat perubahan. Maya tak lagi terlihat murung, meski tatapannya masih menyimpan bekas luka. Ada fokus yang kuat, seolah pikirannya selalu sibuk menganalisis sesuatu. Santi mulai menawarkan catatan pelajaran atau sekadar senyum kecil. Suatu hari, ia melihat Maya kesulitan memecahkan soal fisika. Tanpa diminta, Santi menuliskan rumus lain di secari kertas, menyodorkannya diam-diam. Bantuan kecil itu tulus, bukan karena kasihan, melainkan karena mulai menghargai tekad Maya. Maya terus mengasah kemampuannya. Setiap soal yang sulit ia hadapi dengan pantang menyerah, bahkan jika harus menghabiskan malam untuk mencari solusinya. Ia tak lagi memikirkan hinaan Bu Retno secara langsung, melainkan menjadikannya cambuk untuk mendorong dirinya melampaui batas yang ia kira miliki. Fokusnya beralih sepenuhnya pada proses. Setiap rumus yang ia pahami, setiap konsep yang ia kuasai, memberinya kepuasan tersendiri. Perlahan, ia merasakan kekuatannya tumbuh, bukan kekuatan fisik, melainkan kekuatan intelektual dan mental yang kokoh, tak mudah digoyahkan oleh keraguan. Bu Retno masih sering melirik Maya dengan ekspresi skeptis, bahkan terkadang mengujinya dengan pertanyaan mendadak di kelas. Namun, Maya selalu bisa menjawabnya dengan tepat dan percaya diri, membuat Bu Retno sedikit terkejut walau tak mau mengakuinya. Ada ketidaknyamanan yang mulai terlihat di wajah sang guru. Jadwal Olimpiade Sains semakin dekat. Maya sama sekali tidak gugup. Ia telah mempersiapkan dirinya dengan segala kemampuan yang ia miliki, mengandalkan kerja keras dan kecerdasan alami yang selama ini tersembunyi. Benih perlawanan itu kini telah tumbuh menjadi pohon yang kuat. Malam sebelum perlombaan, Maya menatap pantulan dirinya di cermin usang. Ia melihat seorang gadis yang lebih tangguh, matanya memancarkan ketenangan dan keyakinan. Rasa takut telah hilang, tergantikan oleh antisipasi. Besok adalah harinya untuk berbicara tanpa sepatah kata pun. Hari final Olimpiade Sains tiba. Aula sekolah yang sama kini dipenuhi oleh peserta dan para guru, termasuk Bu Retno yang duduk di meja juri dengan tatapan tajamnya. Maya masuk, langkahnya mantap, seragamnya tetap sederhana, namun kini ia membawa aura berbeda, aura kepercayaan diri yang tenang. Babak demi babak berjalan, ketegangan terasa di udara. Maya menjawab setiap pertanyaan dengan presisi, mengerjakan soal-soal praktikum dengan ketenangan luar biasa. Banyak peserta lain terlihat gelisah, namun Maya tetap fokus, seperti tidak ada tekanan sama sekali, seolah itu hanya latihan biasa. Pada babak terakhir, sebuah soal fisika kompleks muncul di layar, membuat banyak peserta menghela napas pasrah. Soal itu menuntut pemahaman mendalam dan cara pandang yang tidak biasa. Beberapa peserta langsung menyerah, termasuk murid-murid unggulan yang biasa dipuji oleh Bu Retno. Namun, Maya mengangkat penanya, matanya berbinar. Ia mulai menuliskan langkah-langkah penyelesaiannya dengan tenang dan sistematis. Setiap goresan pena adalah bukti dari jam-jam belajar tanpa lelah. Setiap rumus adalah buah dari ketekunan yang tak tergoyahkan. Bu Retno, yang awalnya tampak yakin bahwa Maya akan tersandung di soal sulit ini, mulai menyipitkan mata. Ia memantau jawaban Maya dengan cermat. Ekspresinya berubah dari skeptis menjadi terkejut. Ada kekaguman yang tersembunyi di balik raut terkejut itu.
Waktu habis. Para juri mulai memeriksa jawaban. Sorakan dan bisikan mulai memenuhi ruangan saat nilai-nilai diproyeksikan di layar. Nama Maya Sari muncul di puncak daftar dengan nilai sempurna untuk soal fisika yang mematikan itu dan nilai total yang jauh mengungguli peserta lain. Seluruh aula hening sejenak, lalu riuh rendah tepuk tangan pecah. Beberapa teman yang dulu meremehkannya kini menatap dengan takjub, bahkan ada yang berteriak namanya. Santi tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca bangga. Bu Retno berdiri kaku di tempatnya, matanya tak lepas dari nama Maya di layar. Wajahnya memerah antara malu dan tak percaya. Ia tak bisa berkata apa-apa. Argumentasinya di aula beberapa waktu lalu kini terasa hampa, terkubur oleh bukti yang tak terbantahkan. Maya maju ke depan panggung untuk menerima piagam penghargaan. Ia berdiri tegak, kepalanya terangkat tinggi. Tidak ada ekspresi kemenangan yang berlebihan, hanya senyum tipis yang penuh kepuasan. Ini bukan tentang merendahkan Bu Retno, melainkan tentang membuktikan nilai dirinya. Rasa lega membanjiri hatinya, diikuti gelombang kebanggaan yang tenang. Pembalasan ini terasa begitu elegan, tanpa kata-kata kasar atau tindakan fisik. Hanya hasil kerja kerasnya yang berbicara, membungkam semua keraguan dan prasangka. Ia telah memenangkan pertempuran dengan caranya sendiri.